selamat datang. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo. Saya Cindy Permatasari. Minggu ini kita akan membahas topik yang beda lagi dari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang memberdayakan microservices dengan Docker, Kubernetes, Kafka, dan MongoDB. Tentunya dengan pembicara kita yang gak lain gak bukan, perkenalkan instruktur kami, Bapak Hartono. Halo Bapak Hartono. Halo Bu Cindy, apa kabar? Kabar baik juga nih. Pak Hartono apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, ini aktif di Inixindo sebetulnya ngajar apa sih Pak? Ya, saya lebih banyak untuk mengajar materi-materi yang sifatnya adalah development. Ya, saya di awal-awal ngajar Java banyaknya di sana. Oh, programming gitu ya? Programming. Seiring dengan itu, saya juga mengajar materi-materi selain dari bahasa pemrograman Java seperti Python dan lain sebagainya. Kemudian juga saya mengajar materi-materi yang terkait dengan infrastructure seperti Hadoop, ya Hadoop, kemudian operating system seperti Linux ya, umumnya kayak CentOS, Red Hat dan lain sebagainya. Terutama sekali di awal-awal saya ngajar di Sun Microsystem dengan Solarisnya dan juga IBM dengan AIX-nya. Jadi saya lebih banyak ke Linux atau Unix environment. Oke, jadi udah hampir seluruh komponen IT nih sebetulnya Pak Hartono ini mencicipi gitu ya, mencicipi. Dan juga mendalami. Kecuali satu. Apaan tuh? Pertama adalah networking. Saya tidak mendalami di sana. Kemudian yang kedua operating system khususnya Microsoft. Saya nggak mendalami itu. Termasuk digital kreatif, desainer gitu enggak. Beda ranah udah ya. Beda ranah ya. Nah. Oke, untuk tema kali ini nih Pak tentang microservices gitu ya. Sebetulnya sebelum kita nyinggung soal Docker, Kubernetes, terus Kafka dan MongoDB ini kayaknya banyak banget ya. Terus pertama aja nih buat pembukaan, microservices itu apa sih Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Cindy. Bu Cindy ini atau Mbak Cindy barangkali ya. Mbak Cindy itu menanyakan mengenai apa itu microservices. Ya. Saya sudah menyiapkan slide ya, mungkin ini bisa mewakili pertanyaan yang Mbak Cindy ajukan ya, tanyakan. Jadi saya mulai dengan apa itu microservices ya. Pertanyaan adalah sebelum apa itu microservices, kenapa dulu kali ya? Ya kita kenapa dulu? Kenapa kita menggunakan microservice gitu ya? Yang pertama adalah bahwa dengan microservice ini memungkinkan kita untuk mendevelop aplikasi dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa? Karena kemampuan suatu perusahaan untuk selalu berada di dalam competitive advantage. Persaingan yang sedemikian banyak dengan perusahaan-perusahaan lain memaksa perusahaan itu harus tetap berkompetensi, mempunyai nilai kompetitif yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk bisa mencapai competitive advantage dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain, mau tidak mau perusahaan itu harus melakukan suatu inovasi-inovasi terhadap development gitu ya. Development terhadap produk-produk yang akan dia jual kepada masyarakat. Kita tahu bahwa sekarang pandemi ini mempengaruhi perusahaan sehingga mereka mencoba atau berusaha untuk membuat produk-produk yang mereka bangun, ya apakah itu produk dalam bentuk barang atau jasa, itu bisa diakses oleh customer dengan cara online. Betul ya? Betul. Nah, untuk membuat seperti itu, tentunya paradigm atau tata cara berpikir atau bagaimana perusahaan itu mendevelop atau bagaimana aplikasinya kemudian nanti digunakan oleh customer, itu tentunya harus juga berubah. Ya, nggak bisa dengan menggunakan tata cara atau pola yang lama. Salah satu dari apa yang dimungkinkan atau apa yang kenapa kok suatu perusahaan harus ya memikirkan untuk berpindah kalau dia belum mengarah ke microservice, atau kalau yang sudah mengarah ke microservice bagaimana dia harus bisa memanfaatkan microservice ini sehingga objektif utama dari perusahaan itu yaitu membuat produknya bisa diakses dengan mudah oleh customer menjadi lebih efektif.
gitu. Nah, salah satunya adalah speed, ya. Dimana dulu ya kalau kita membuat suatu model aplikasi, nanti ada penjelasan lainnya. Aplikasi yang kita bangun itu selalu melalui proses yang namanya SDLC, System Development Life Cycle. Dimana untuk melakukan suatu hasil produk yang kemudian kelak digunakan oleh customer itu membutuhkan proses yang panjang, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendevelopnya itu nggak bisa dalam hitungan yang lebih cepat ya dibanding dengan yang sekarang. Nah, microservice itu melakukan breakthrough ya, mengatasi atau mencoba untuk memberikan suatu solusi terhadap problem tersebut. Ya, di mana percepatan dalam membuat aplikasi itu menjadi penentu apakah perusahaan itu bisa nggak bersaing, mempunyai competitive advantage ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti itu. Nah, microservice memungkinkan dia, salah satu karakteristiknya adalah bisa membangun aplikasi dengan cepat, yaitu speed. Speed ini memungkinkan development ya melalui nanti teknik atau melalui metodologi yang disebut selanjutnya dengan agile. Ya, agile. Tentunya di sini kita tidak bahas mengenai itu. Beda segmen. Beda segmen lagi Beda nantinya. segmen lagi. Ya. Dimana dengan agile itu yang toolsnya nanti adalah microservices, ya, itu bisa membangun MVP, most viable product, dimana produk ini langsung bisa digunakan sama customer. Apakah kemudian nanti produknya ini sesuai atau tidak, itu nanti akan dengan mudah ya bisa dengan cepat itu bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Itu keuntungan kita menggunakan microservice dibanding dengan model pengembangan sebelumnya yang orang kemudian menyebutnya dengan monolith. Gitu ya. Jadi ada monolith, ada microservice. Microservice ini adalah jawaban terhadap kendala-kendala yang ada di dalam monolith development. Nah, kemudian di sini kalau ada perubahan-perubahan, kita lihat yang kedua adalah change ya, dengan mudah kita bisa melakukan iterasi terhadap perubahan-perubahan itu sesuai atau berdasarkan kebutuhan dari market gitu ya. Kita lihat contohnya misalnya produk, kita sebut aja produknya nggak apa-apa ya, kayak Gojek misalnya. Kita lihat dulu waktu pertama itu hanya ada GoRide sama Gokar. Kemudian sekarang bertambah ada GoClean, ada GoFood, ya, macam-macam. Yang kemudian menjadi pembeda atau dia mempunyai competitive advantage dibanding dengan yang lainnya. Dan kemudian yang lainnya mengikuti itu lagi, mengikuti inovasi terhadap apa yang dibuat sama Gojek misalnya. Tetapi Gojek bisa lagi mengembangkan yang lainnya. Jadi suatu perusahaan atau suatu industri atau suatu entitas, jika dia dengan cepat beradaptasi dengan kemauan market, maka dia akan lebih cepat diterima oleh marketnya itu sendiri. Betul. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjadi atau tetap eksis. Kalau dia tidak mau berubah, saya nggak tahu ya. Kayaknya sih peluangnya untuk kemudian dia kalah gitu ya. Kemudian lebih dia cepat gitu ya Pak ya. Itu sangat besar terjadi. Dan kita lihat ada banyak di sini. Contoh kayak misalnya BlackBerry. Ya, siapa sekarang yang pakai BlackBerry? Nokia. Terdisrupsi dia ya. Terdisrupt. Ya, kemudian ini yang kita bicarakan ada disruption teknologi, gitu ya. Siapa yang tidak bisa beradaptasi terhadap kebutuhan market, maka dia akan ditinggalkan oleh si market tersebut. Betul. Ya. Okay. Betul. Nah, kemudian yang ketiga juga memudahkan kita untuk memaintain. Jadi mendekatkan antara si product owner-nya, ya product owner dengan si development. Yang kemudian nanti kita menyebutnya dengan istilah DevOps, gitu ya. DevOps, ya. Dan kemudian memungkinkan kita untuk melakukan scaling, ya scaling. Kita tahu ada banyak teknologi scaling di sini, bisa scale up, ya. Tapi memungkinkan kita menggunakan teknologi yang murah meriah untuk melakukan scaling secara horizontal. Ya, nanti dengan teknologi-teknologi ada Kubernetes dan lain sebagainya yang akan kita bahas di sana. Dan kemudian di sini untuk mendevelop suatu application itu dibangun suatu tim ya, memungkinkan kita untuk create tim yang lebih agile. Ya, dengan agile. Nah, itu nanti di dalam metodologinya, sistemnya ada framework yang disebut dengan agile metodologi. Oke. Poinnya nih Pak yang saya tangkap di beberapa penjelasan Pak Hartono ini. Berarti agile dan DevOps ini bagian dari microservices.
lebih tepatnya DevOps dan Agile itu bisa diimplementasikan dengan dengan microservices. Oke. Kalau kita ngomong development atau kita paling gampang produk digital ya Pak ya. Contohnya Gojek, Grab dan lain-lain gitu ya, e-commerce gitu ya. Okay. Nah, penerapannya ini kan ada beberapa medium seperti kita bisa terapkan di web atau kita terapkan di Android. Microservices ini bisa diterapkan di segala medium itu gitu. Pada prinsipnya microservice itu adalah mendistribusikan atau men-split istilahnya, memisahkan suatu model aplikasi yang komponen atau modul atau fungsinya ada banyak di dalam satu tempat yang sama. Microservice itu memecah dia. Memecah dia. Sebagai contoh sederhananya adalah pada saat kita menggunakan pada saat kita menggunakan Gojek, di mana kita menentukan titik jemput atau arah yang mau kita tuju. Di situ menggunakan suatu services yang disebut dengan map. Nah, si Gojek itu dia tidak sama sekali meng-create atau membuat modul yang terkait dengan map itu. Dia menggunakan services yang disediakan oleh Google Map. Google API? Google Map, ya. Dan kemudian untuk interface-nya itu menggunakan metode macam-macam lah. Ada REST API. Tapi intinya adalah services yang terkait dengan mapping yang merupakan kunci utama dari dari Gojek, ya GoRide maupun GoCar, itu kan inti utamanya juga tuh. Itu tidak dibuat oleh si Gojek. Dia menggunakan services, microservices yang disediakan oleh Google. Oke, jadi itu ya poinnya yang biar bikin dia speednya dalam development itu lebih cepat tentunya. Ya. Kita tidak misalnya bayangkan kalau misalnya Gojek mikirin nggak hardcode dari awal lagi gitu dari ya. awal. Dia menggunakan services yang sudah disediakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Tapi nggak mesti harus dari perusahaan lain. Kita bisa ngebangun suatu services yang dibentuk, yang masing-masing services itu menyediakan services yang spesifik. Misalnya untuk order, kalau misalnya dalam nanti saya akan lihat gambarnya. Untuk order adalah services sendiri, untuk apa? Untuk order customer services sendiri dan seterusnya. Itu yang akan dimanfaatkan oleh berbagai divisi development itu tadi ya Pak ya? Ya, mereka akan meng-create suatu agile team, yang fokus hanya kepada satu services. I see. Dan kalau kita lihat misalnya di Google, tim yang nge-develop Google Map, itu pasti dia artinya dia concern terhadap development di Google Map-nya. Sementara yang di YouTube itu adalah tim sendiri lagi yang concern terhadap YouTube. Mereka spesifik dari fitur itu ya. Oke. Lalu ada penjelasan lagi tentang microservices ini Pak? Nah, itu kenapa kita menggunakan microservice? Apa 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, ada speed, change, maintain, scale dan empower. Itu yang membuat si microservice ini membuat perusahaan atau entity yang menggunakan microservice ini tetap ada di dalam competitive advantage. Betul. Seperti itu. Tinggal lagi pertanyaannya, kalau perusahaan yang lainnya lagi menggunakan hal yang sama, tinggal bicara mengenai services apa yang akan lebih baik diutarakan. Tapi tetap metodologi yang kita gunakan adalah microservices. Ya. Sebetulnya ini memang meningkatkan dari sisi daya saing pertama. Betul. Kan, dari segi customer kita ngelihat cepet update-nya nih aplikasi gitu, sesimpel itu kita. Dari itu di belakangnya kita menggunakan development yang menggunakan microservices ini gitu ya. Oke, ini untuk apa dan kenapa. Lalu di judul kita juga singgung Pak mengenai Docker, Kubernetes, Kafka dan MongoDB. Percilan-percilan ini apa sih Pak sebetulnya? Dan kenapa bisa pacaran sama microservices gitu? Microservice itu adalah metodologi. Yaitu metode atau tata cara untuk bagaimana kita mengembangkan suatu aplikasi. Teknik-tekniknya, cara-caranya itu dijelaskan di dalam microservice. Nah, untuk implementasinya, teknologi apa yang digunakan? Ya, itu dibahas di yang tadi Mbak Cindy tanyakan. Ada di dalam Docker, Kubernetes, kemudian Kafka dan MongoDB. Itu adalah implementasi teknologi yang memungkinkan kita mengimplementasikan konsep-konsep yang ada di dalam microservice. Poin pertama, kita bahas Docker dulu mungkin Pak. Saya ada di sini gambarannya.
Ya, oh saya boleh cerita nggak nih? Boleh, silakan, Ya. silakan. Jadi sejarah dari kenapa kok microservice kemudian menjadi hal yang menjadi concern terhadap entitas untuk supaya dia bisa menjadi atau membuat competitive advantage dibanding dengan perusahaan yang lain. Ini ada tahun 1990 ya, dan tahun sebelumnya dulu kita meng-create suatu application yang semua modul-modul dan functionnya itu dijadikan satu. Yang kemudian mereka atau kita menyebutnya sebagai dengan monolithic application. Kalau ada salah satu perubahan di dalam modul itu, maka application itu harus di-compile semua, ya, kemudian baru di-deploy atau di-deliver ke application sehingga perubahan itu bisa digunakan oleh orang yang menginginkannya. Oke. Nah itu kelemahan dari sistem model dari monolithic. Setiap ada perubahan itu akan mempengaruhi proses dari merubahnya itu, yang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ya. Dan kemudian untuk membangun itu, setiap modul yang akan digunakan, jadi saya sebagai orang yang membuat modul order misalnya, saya harus tahu bagaimana struktur atau aplikasi atau modul yang dibangun oleh tim yang ngedevelop customer misalnya. Mereka tight coupling, mereka saling tergantung, mereka tidak bisa terpisah, ya. Nah itu disebut dengan tight coupling. Dan cross team, orang yang ngedevelop modul customer itu harus tahu betul apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang membuat modul order. Demikian sebaliknya, orang-orang yang mendevelop aplikasi order harus memahami betul apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat aplikasi customer. Kalau salah satu itu saja mereka nggak mengerti, maka mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Ya, nah itu tight coupling. Jadi kalau kita melakukan perubahan sedikit aja, itu pengaruhnya akan sangat besar, dan pengujiannya itu harus dilakukan secara keseluruhan. Dari awal lagi. Dari awal lagi. Okay. Ya, itu problem dari model monolitik. Saya lanjut. Tahun 2000 hal itu sudah difikirkan dan kemudian dibangunlah yang namanya Service Oriented Architecture. Ya, dulu udah difikirkan, oh ini dibuat servisnya terpisah-pisah. Hanya saja untuk mereka bisa saling berkomunikasi itu membutuhkan suatu coordination, ya. Dan kemudian sudah melakukan looser coupling. Looser coupling itu artinya orang yang meng-create aplikasi order, modul order, itu nggak perlu tahu apa yang dilakukan sama aplikasi atau modul customer. Sudah looser coupling, ya. Hanya saja untuk bisa jalan itu semua, mereka harus tes semuanya. Sama seperti yang monolitik. Sama seperti yang monolitik. Oke. Ya, kenapa? Karena dia harus tahu betul struktur dari function-function yang akan dipanggil. Oke. Nah itu dia harus ngerti, sehingga kita harus melakukan sistem retest secara keseluruhan. Ya. Nah kemudian tahun 2010 muncullah microservice. Kalau saya gambarkan yang di tahun 2000 ini 90. Seperti spaghetti, acak-acakan, berantakan, ya. Ruwet. Oh, gambar ini ada maksudnya gitu maksudnya. Oke. Nah, kemudian di sini sekarang ada roti pie. Ya, di mana dia cukup bikin apa namanya? Yang tinggal ditempel-tempel gitu. Oke. Gitu. Dan yang 2010 udah merupakan kue yang terpisah-pisah. Oke. Jadi itu digambarkan modul ya, modulnya itu tadi ya. Modulnya terpisah. Lihat di sini tidak ada dependensinya antara kue yang satu dengan kue yang lain. Dia berdiri sendiri. Mereka punya warna yang sendiri, punya rasa yang berbeda, silahkan aja. Tinggal pakai. Tinggal makan. Tinggal lop, ya. Oke. Dan dia decouple. Decouple. Artinya mereka antara saya yang ngedevelop aplikasi Gojek misalnya gitu, dengan orang yang mendevelop aplikasi Google Map, itu sama sekali nggak tahu. Saya nggak tahu siapa dan bagaimana orang mengerjakan aplikasi Google Maps. Tapi kita kolaborasi itu. Nah, kita bisa kolaborasi di sana tetap. Kita sama sekali nggak tahu. Dia hanya menyediakan untuk mengakses ke saya itu begini-begini. Ya, itu yang disebut dengan API. Nah, kita menggunakan API-nya. Bagaimana API-nya itu diimplementasikan oleh tim yang ngedevelop Google Map, kita nggak perlu tahu. Oke, kita nggak perlu tahu. Nah, itu decouple. Independent sehingga seperti yang tadi saya sudah ceritakan, itu independent dev. Sama sekali kita nggak peduli lah yang ngedevelop Google Maps itu siapa dan bagaimana caranya, menggunakan teknologi apa, tutup mata. Tapi kita nggak perlu saat kita mau pakai services mereka itu tadi, atau saya analogikan saya mau pinjem sepeda di rumah Pak Hartono gitu, saya nggak perlu izin dulu gitu sama Pak? Perlu. Gitu? Ya, di situ ada mechanism, authentication, authorization supaya kita bisa menggunakan servicesnya tersebut. Dan juga mungkin ada
ada apa namanya biaya-biaya yang harus kita bayar untuk menggunakan services tersebut. Oke, itu part lain gitu ya, Pak part ya. lain, betul. Gitu. Ya. Oke. Dan isolated impact. Dalam artian kalau misalnya Google Maps dalam implementasi teknologinya dirasakan, oh teknologi yang saya gunakan ini responnya kurang cepat terhadap customer, sehingga saya ingin perbaiki dengan menggunakan teknologi yang lain. Itu pengaruhnya terhadap kita nggak ada masalah sebagai pengguna. Jadi teknologi apapun yang digunakan, perubahan apapun yang dilakukan di sana, itu betul-betul tidak mempengaruhi dari application kita. Oh, Saya punya contoh. Gimana tuh? Gini, misalnya saya menggunakan suatu application untuk membayar tagihan listrik. Oke. Oke, tagihan listrik yang saya bayar, katakanlah saya menggunakan jasa perbankan ya untuk membayar tagihan listrik saya. By digital ya, Pak ya? Anggaplah bukan by digital. Oke. Oke, saya datang ke teller ya untuk bayar. Nih saya tagihan udah 3 bulan belum dibayar. Kalau jam 3 ini saya nggak bayar, Mati. maka saya akan diputus sama petugas pemutus di sana. Tugas pemutusnya sudah menunggu secari kertas yang menunjukkan bahwa saya sudah membayar hal tersebut. Nah dulu yang terjadi adalah pada saat saya menuju ke teller dan kemudian diterima di teller dan siap untuk melakukan pembayaran, problem yang mungkin bisa terjadi adalah pada saat si tellernya itu mengentry data transaksi saya, dia nggak bisa menyatakan bahwa pembayaran saya sudah dilakukan sampai ada konfirmasi dari server lain, servernya si PLN, Oke. yang menerima transaksi pembayaran saya. Manually berarti ya, Pak? Ya, secara teknologi, Iya. digital, ya. Dimana aplikasi yang ada di banking itu harus berkomunikasi dengan aplikasi yang ada di PLN. Baru kalau si aplikasi PLN-nya Udah nyaut. udah menyahut dan menyatakan benar bahwa saya sudah bayar, maka saya akan diterima atau disetujui sebagai sudah melakukan pembayaran. Oke. Problemnya adalah jika katakanlah somehow atau terkadang ya si aplikasinya si PLN itu misalnya database-nya rusak Atau servernya down. atau servernya down, ya kan? Maka saya yang sudah pergi ke bank menuju untuk melakukan pembayaran terhadap teller, saya tidak bisa melakukan transaksi itu. Oh, Si macet bank, jadinya ya? bank itu macet, tidak bisa meluluskan atau menyetujui bahwa saya sudah melakukan pembayaran. Padahal kesalahannya bukan di bankingnya itu, kesalahan bukan ada di saya selaku yang membayar, tapi kemungkinan peluangnya ada di servernya yang PLN di PLN itu. Dengan demikian servicesnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga kalau saya itu kejadiannya seperti itu, pulang saya nggak bisa bawa apa-apa untuk membuktikan bahwa saya sudah bayar. Dan akhirnya semalaman saya bisa gelap. Tetap dipotong, Tetap diputus itu listriknya. tadi. Itu adalah case-nya. Oke. Gitu ya. Nah, dengan microservices ya harusnya hal itu bisa ditangani, diatasi. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan lanjut dengan teknologi-teknologi lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke wadah. Ya. Wadah. Karena saya di sini ngeliat tulisan containers. Iya, betul. Biasanya ada di dapur saya tuh, Pak. Gitu. Iya. Nah, kontainer di sini nih apa sih, Pak? Kayak boleh tahu. Oke, sebelumnya kita bicara mengenai microservice. Iya, microservice. Lalu sambungannya sama wadah ini apa? Iya. Nah, kalau dulu di model monolitik semua semua services yang nanti dalam bentuknya adalah modul-modul yang kemudian diimplementasi ke sistem function-function yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Betul. Itu ditempatkan dalam satu ember. Wadah itu tadi. Dalam satu tempat yang keseluruhannya ada di sana. Yes. Sehingga untuk memecah dia menjadi services yang independen seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, itu sulit. Kalau mau kita pecah, kita edit, kemudian kita perbaiki, kita tingkatkan, kemudian kita taruh lagi ke dalam ember itu, semua ember itu harus dites lagi. Nah, microservice ini yang tadinya si services itu ada di dalam satu wadah yang utuh, ya, itu dipisah-pisah ke dalam wadah-wadah sendiri-sendiri, terpisah, ya, yang selanjutnya kita sebut dengan containers. Nah, implementasi untuk memungkinkan services itu dipisah ke dalam wadah-wadah yang terpisah, teknologinya disebut dengan containers,
implementation teknologinya umumnya ya orang menggunakan Docker. Docker ini tools Docker ini adalah teknologi implementation teknologi dari kontainer ini. untuk membentuk kontainer. Oke. Lalu hubungannya dengan microservices ini, microservicesnya ini ditaruh di wadahnya gitu. Ya, yang teknologinya menggunakan Docker. Docker. Ya, Oke. gitu. Lalu Jadi selanjutnya, nanti kita akan mempunyai banyak kontainer-kontainer yang dibangun dengan menggunakan Docker, oke? Di mana masing-masing kontainer itu mewakili services. Jadi kalau misalnya tadi kita cerita ada services order, kemudian ada services customer, itu ada di dalam kontainer yang terpisah. oke, jadi kita kalau mau pakai si wadahnya ini atau kontainernya ini, nah, ibaratnya saya analogikan dengan mudah ya Pak ya. Saya di dapur saya punya beberapa kontainer A ini untuk buat cupcake mungkin, kontainer B untuk buat rawon gitu. Iya. Kalau saya butuh saya tinggal ngambil kontainernya ini, Iya. bukan per part dari Iya. kontainernya itu ya Iya, Pak, betul iya, ya? iya. Gitu. Lalu selanjutnya kontainer Docker, lalu ada Kubernetes. Ya, Kubernetes ini apa lagi nih Pak? Kontainer juga kah? gini. Pada saat servicesnya itu sudah disimpan ke dalam wadah, ya, masing-masing services itu dia sama sekali nggak ngerti ada service apa selain dari dirinya. Sendirian itu Tadi, independen. Artinya order dia nggak ngerti di mana sih ada services customer. Dia nggak ngerti sama sekali. Padahal satu kontainer. Padahal enggak, mereka ada di kontainer yang berbeda. Oke. Karena mereka kontainernya berbeda, maka si dirinya sendiri itu nggak ngerti di mana sih kontainer untuk aplikasi atau services customer berada. Dia nggak ngerti. Nah, koordinasi bagaimana antara satu service dengan service yang lain bisa saling berkomunikasi. Apabila yang satu servisnya itu kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu disebut dengan orchestration. Ya. Nah, orchestration itu bertanggung jawab bahwa semua servisnya itu ya bisa diakses, bisa memberikan layanan yang diinginkan. Ya, jadi kalau misalnya ada services yang mati, ya mbok diganti dengan services yang lain. Ada backup. Ada backupnya. Kalau misalnya service itu secara performance turun, ya karena ada banyak orang yang mengakses ke sana, harusnya dicarikan pembantu yang lain yang kemudian mendukung sehingga performance-nya kembali meningkat. Nah, itu adalah tugas dari Kubernetes. Kubernetes itu menjamin bahwa semua service-nya itu bisa diakses dan memenuhi dari performance yang diinginkan. Oke, jadi Itu Kubernetes, si orchestration yang nanti teknologinya selanjutnya disebut atau kita menggunakan teknologi Kubernetes. Apakah hanya Kubernetes? Banyak. Bukan apakah hanya cuma Docker? Apakah cuma Docker? Bukan, banyak. Tapi umumnya yang sering kita gunakan adalah artinya yang mempunyai top reviewer atau pengguna yang paling banyak itu adalah Docker sama Kubernetes. Docker dan Kubernetes ya. Oke. Docker dan Kubernetes. Jadi sebetulnya setelah kita naruh wadah-wadah atau microservices itu kecil-kecil dalam kontainer, mereka ini nggak bisa komunikasi ya Pak ya? Nggak bisa auto integrate gitu kalau nggak ada Kubernetes. Ya. Gitu. Jadi Kubernetes itu yang orchestrate itu sinergikan ya servicesnya itu sehingga si servicenya itu bisa memberikan layanan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, itu dalam lingkup satu kontainer ya, Pak? Ya. Banyak kontainer nanti kalau di Kubernetes. Oke. Jadi kalau Kubernetes ini bisa komunikasi antar kontainer. Bukan. Si kontainernya itu nanti komunikasi dengan kontainer yang lain dengan bantuan si Kubernetes. Ya, menghubungkannya tetap dengan Kubernetes itu tadi. Ya. Oke, itu Kubernetes dan Docker sudah cukup jelas ya untuk teman-teman semua. Nah, ini saya juga baru banget nih Pak dengar nih. Oke. Soal Kafka. Saya sebelumnya agak asing nih tentang Kafka nih Pak. Yeah. Ini gimana soal Kafka? Jadi gini, kita masuk lebih dalam ke bagaimana antar service yang ada di dalam kontainer
Oke. itu saling berkomunikasi. Antar service. Oke. Antar kontainer dengan kontainer itu saling berkomunikasi. Contoh misalnya, saya membuat order, membeli barang misalnya ya, barangnya ada dicatat di dalam order, kemudian item dari barang yang saya beli itu dicatat di dalam yang namanya order item. Oke. Dimana setelah saya komit terhadap pembayaran itu, didapatlah suatu value, suatu nilai yang harus saya bayar, kan gitu ya. Nah, anggaplah aplikasinya pembayarannya itu bisa dideduct dari kredit yang saya punya, Yes. gitu ya. Nah, dimana kredit yang saya punya itu disimpan di dalam services customer. Berarti pada saat order itu selesai dibayar, selesai disetujui, maka dia harus mengurangi balance dari si customernya. Oke. Berarti dia harus ngomong sama services customer. Si order ini bilang, saya sudah mencatat keseluruhan order dan saya harus mengurangi balance dari customer tersebut. Maka dia akan berkomunikasi dengan services yang berbeda, Oke. yaitu services customer. Dan dia akan mengurangi balance dari si customer yang bersangkutan. Nah, komunikasi keduanya ini ya umumnya menggunakan REST API. Ya REST API dengan JSON lah, apalah REST API. Ya. Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau servisnya ada banyak gitu ya. Ada banyak. Bukan hanya customer, Sama ada order itu. produk inventory, Iya. kemudian ada stok, kemudian ada pemesanan, ada banyak services yang masing-masing terpisah, yang kemudian mereka saling berkomunikasi. Akibatnya adalah jika salah satu services yang terkait itu semua macet, Oke. boleh rusak, boleh juga down, boleh juga dia sedang melayani services yang lain. Oh, kendalanya bervariasi itu. Banyak. Misalnya ada beban, katakanlah barang baru masuk, sehingga services inventory itu jadi sibuk, kewalahan, sehingga performance-nya itu turun. Misalnya seperti itu. Nah, si orang yang melakukan order yang terkait dengan inventory ini, ya atau services yang meminta layanan order ini juga akan terkendala terhadap hal itu. Betul. Kenapa? Karena dia harus menunggu si services inventory-nya ini menjawab request-nya dari service Secara yang nggak utama. langsung memang harus ngantri itu ya. Harus ngantri. Atau ada hal lain membuat dia bekerja multitasking atau punya temen gitu. Secara prinsipnya walaupun bisa melakukan synchronous dan asynchronous, ya walaupun tapi asynchronous ini sebetulnya hanya konsep bahwa dia bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain tanpa harus menunggu ini selesai. Oke. Tetapi bahwa transaksinya itu selesai dan disetujui, komit gitu ya, itu harus di sananya komit dulu. Nah masalahnya di sana belum komit. Nunggu dia. Nunggu juga. Yang lain-lainnya terpaksa harus Nunggu juga. Harus nunggu. Oke. Ya, sama seperti yang saya ceritakan di mana tadi? Di PLN tuh. Di PLN. Di depan dia udah asinkronus tuh, udah minta ke PLN untuk melakukan transaksi pembayaran rekening saya. Trouble-nya di PLN. Trouble-nya di PLN ya. Entah karena mungkin dari bank-bank yang lain melakukan transaksi sehingga kita ada di dalam antrian dan kita harus menunggu. Ya, bahwa ACK atau acknowledge atau handshake antara server yang di PLN dengan aplikasi yang ada di banking itu bisa saling setuju bahwa saya sudah melakukan pembayaran. Selama belum ada persetujuan, saya nggak dapat apa-apa. Oke. That's the problem. Itu bisa bikin kesel dari customernya itu. Iya, customer walaupun sudah menggunakan asing. Iya. Asing itu hanya bilang bahwa saya bisa transaksi dengan dia, tapi selama si aplikasi itu belum menyatakan bahwa komit bahwa saya sudah melakukan pembayaran, maka di depan kita tidak bisa bilang atau menutup transaksi itu selesai, nggak bisa. Dia hanya bisa menunggu aja sebetulnya. That's the problem dari model REST API. Nah, kemudian muncullah teknologi messaging, ya messaging.
yang mana dulu diwakili atau bisa secara teknologinya menggunakan RabbitMQ misalnya. RabbitMQ itu adalah messaging queue, ya. Dimana prinsipnya adalah bahwa di dalam suatu, saya bilang sebagai log, pipe, pipa log, ya, pipa message lah, antrian message ya. Dimana orang silahkan saja memproduksi message, producer, ya. Dan di sisi yang lain itu ada subscriber yang mendengarkan apa yang dipublish. Dimana pada saat kita merekam atau mengirimkan message ke pipa message itu, ke queue itu tadi, ke queue, maka tugasnya dia selesai. Maka itu dianggap sebagai sudah commit. Oh, tanpa harus confirm dulu ke publishernya itu? Sama si subscribernya itu? Ya. Jadi nggak perlu ngantri lagi? Nggak perlu. Antriannya sudah dibangun di dalam si pipe-nya itu, si messaging queue-nya itu. Nah, terlepas dari nanti dia baru hidup, ya, kita sebagai publishernya itu tadi nggak perlu nunggu, biarin aja yang ngelakuin adalah si messaging queue-nya itu tadi. Nah, secara teknologi itu dilakukan sama si Kafka itu tadi. Bedanya apa RabbitMQ dengan Kafka nanti kita bahas, tapi kita lihat dulu di sini model publisher dan subscribernya. Di mana si publishernya itu dia hanya mengirimkan contoh dengan order dan customer tadi. Si order tuh cuma bilang saya mau mengurangi balance-nya customer. Ya kan? Dia lepas. Sampai di titik ini selesai. Nah, tanpa harus nunggu komit. Tanpa harus menunjuk komit dari si customernya. Si customernya nanti terserah apakah dia ada delay atau enggak. Eventually, artinya pada suatu saat nanti dia pasti akan membaca itu. Selama dia belum, jadi si messaging queue itu menjamin siapapun subscribernya itu pasti dapat message-nya itu. Dan kreditnya itu langsung dipotong. Nah, setelah dia mendapatkan publisher di mana dia sebagai subscribernya, dia langsung merespon apa yang dikirim tadi. Tadi permintaannya adalah tolong kurangin kreditnya. Ya, dia langsung merespon itu dan kemudian melakukan proses yang diminta. Terlepas dari apakah berhasil, misalnya kita belanja melebihi dari kredit dan lain sebagainya, dia akan memproduce lagi pesan itu tadi dan kemudian diterima oleh subscriber yang memproduce permintaan yang pertama. Jadi komunikasinya mereka lewat pipa messaging queue itu tadi. Secara praktis itu lebih cepat ya Pak ya? Kita tidak perlu menunggu. Nggak perlu menunggu itu tadi ya? Iya. Services itu atau permintaan itu langsung jalan dengan di dalam pipe itu tadi? Iya, di dalam pipe itu tadi. Itu si Kafka. Iya. Nah, apakah kemudian nanti nggak berhasil kasih notification, sorry transaksi Anda nggak bisa berhasil karena balance-nya nggak memadai. Itu akan muncul. Atau dia akan ngasih notification, barang Anda akan masuk ke step berikutnya atau pesan Anda akan masuk ke berikutnya untuk proses pengiriman. Nah, itu adalah proses yang bisa kita atur dengan publisher dan subscriber itu tadi. Yang teknologinya menggunakan namanya Kafka. Itu Kafka tadi. Nah, ini antara microservices, Docker dan Kubernetes saya udah nyambung nih, Pak. Udah ada talinya tadi, udah ada pipanya. Nah, hubungannya sama Kafka ya, Pak? Nah, nanti semua microservice daripada dia langsung berkomunikasi dengan service-service-nya itu tadi, mereka hanya mengirimkan message ke Kafka itu. Jadi Kubernetes itu lewat Kafka itu tadi? Bukan. Kubernetes-nya itu yang mengorkestrasi bahwa service-service-nya itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Di dalamnya juga ada Kafka, di dalamnya juga ada. Jadi Kafka itu bisa jalan di Docker yang di manage atau di orchestrate sama si Kubernetes. Kafka ini berarti berjalan di salah satu kontainer atau di beberapa kontainernya salah itu satunya. ya? Iya, dia adalah jenis teknologi yang memanage transaction. Itu Kafka tadi dan Docker ini kan juga ada beberapa gitu kan. Cuma kan yang paling kita katakan tren gitu ya. Kontainer maksudnya. Kontainer ini ada beberapa salah satunya Docker. Docker ini yang tren termasuk Kubernetes. Yang paling banyak digunakan. Lalu kalau Kafka ini ada opsional lain juga, Pak? Ada. Contohnya RabbitMQ tadi. RabbitMQ. Ya, kita ini bisa menggunakan. Sistem kerjanya sama kayak Kafka itu. Sama kayak Kafka.
dan kenapa kita menggunakan Kafka dibanding dengan RabbitMQ? Jadi prinsip di dalam pengembangan suatu application itu adalah harus ada failure in mind. Jadi kita harus merancang suatu sistem yang pada suatu saat dia pasti gagal. Jadi dalam pemikiran kita tuh harus berpikir seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita menggunakan RabbitMQ, kalau dia gagal misalnya, apa yang dilakukan? Maka kita harus menginstal ulang, menyiapkan backup dari data yang sudah ada, kemudian bisa baru kemudian dia digunakan. Nah, dengan menggunakan Apache Kafka memungkinkan kita untuk meng-create banyak broker. Yang broker itu adalah sebagai pipanya itu tadi. Di mana kalau satu broker mati, ya, ada broker yang lain yang mewakili itu. Yang ini disebut dengan high availability. Kalau misalnya satu broker itu terlalu sibuk karena melayani banyak messaging, ada broker lain yang membantu untuk itu. Itu yang disebut dengan load balancing. Jadi kita punya temen buat nge-backup kerjaan itu ya, ilustrasinya seperti itu ya Pak ya. Jadi keroyokan kerjanya. Kalau RabbitMQ dikerjain sendiri. Kayak Monolith juga dikerjain sendiri. Kan? Kalau dengan microservice yang menggunakan Kubernetes dan Docker, memungkinkan servicesnya itu kalau dia mati digantiin sama yang lain, high availability, atau kalau dia terlalu sibuk melayani banyak permintaan, dibantuin sama services yang sama, yang lainnya, yang disebut dengan load balancing. Nah, dua inilah yang dimungkinkan di dalam Kubernetes dengan implementasi yang lebih mudah. Gitu. Betul. Itu tujuannya semuanya untuk development. Dan satu tools yang terakhir ini, saya ngerti ini tentang MongoDB. Oh ya. DB, database sih, betul ya Pak ya. Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut tentang MongoDB, kenapa kita nggak pakai DB yang lain? Kenapa harus Mongo, Bapak? Ya, pertama adalah MongoDB kalau kita lihat di presentasinya, ya ini saya cerita mengenai MongoDB. Ada di sini mana ya MongoDB ya? Orchestration. Ya, ini ada. Ini ilustrasi yang tadi gitu ya Pak ya? Ah, ini MongoDB. Nah, ini kenapa kita menggunakan MongoDB? Yang pertama adalah di dalam MongoDB itu otomatis sudah ada monitoring dan automation. Ya. Kemudian yang kedua, flexible data model dibanding dengan DB yang lain, mereka harus mempunyai struktur yang ketat. Ada table, ada atribut fieldnya, tipenya apa dan lain sebagainya. Bukannya DB yang lain juga seperti itu Pak? Ya begitu. MongoDB ini enggak. MongoDB enggak, dia bisa flexible data model. Yang orang menyebutnya sebagai dengan kalau yang dulu yang biasa itu adalah RDBMS, Relational Database Management System, yang untuk mengakses informasinya menggunakan SQL. Iya, betul. Nah, ini namanya adalah NoSQL. Dan orang menyebutnya NoSQL itu adalah apa ya? Not only SQL. Itu seriusan? Iya, serius. NoSQL. Iya, NoSQL. NoSQL. Lalu selanjutnya redundancy. Ya, seperti yang saya tadi ceritakan bahwa kalau misalnya ada satu bolonya yang bolo tuh temen gitu ya, temennya sibuk atau dia mati atau karena apa gitu ya, masih maka ada teman-teman yang lain yang bisa ngebantu. Keroyokan itu tadi. Redundancy. Nah, scalability juga memungkinkan kita untuk ya itu tadi kalau misalnya dia satu sendirian nggak kuat gitu untuk melayani permintaan yang banyak, maka kita bisa set dia untuk mempunyai teman-teman yang lain untuk ngebantuin pekerjaannya dia. Itu scalability dan relatif simple. Ya, simple dibanding kalau saya juga bisa dengan RDBMS menggunakan redundancy scalability, itu juga bisa. Tetapi implementasinya jauh lebih sulit dan lebih mahal. Iya, mahal banget. Kalau DB yang pernah saya tahu itu MariaDB bisa, tapi untuk implementasinya nggak sesimpel seperti kita menggunakan MongoDB. Intinya dari MongoDB ini yang paling sederhana untuk diimplementasikan bersama Docker, Kubernetes, dan Kafka gitu ya Pak ya? Kira-kira begitu. Untuk kita menggunakan DB yang lain bisa sebetulnya, cuma mungkin ada kompleks ya untuk penerapannya itu tadi gitu ya. Nah, ini dari Docker, Kubernetes, Kafka, dan MongoDB. Mungkin biar bisa nyambungin ini semua nih Pak. Saya boleh dikasih satu analogi atau ilustrasi yang sederhana gitu tentang 4 tools ini gitu. Biar teman-teman yang awam nih, kira-kira saya pengen belajar microservices nih Pak. Apa sih yang pertama kali yang harus saya punya nih? Gitu.
Ya pertama tentunya adalah Asumsinya saya adalah programmer atau tim development yang masih pakai cara lama gitu, Pak. Cara old school gitu. ya. Oke. Kembali Ada tips ke dan trik ya. yang pertama tadi, Yes. bahwa kita ada di dalam era disruptif, Ya. 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 Dimana perusahaan itu dia tidak akan bisa eksis ya kalau tidak mempunyai competitive advantage. Ya. Dimana percepatan dan lain sebagainya di awal tadi saya sudah jelaskan. Dan pilihannya adalah dia bisa mendevelop suatu application yang sifatnya monolitik atau microservices. Ya, nah kalau kita bicara tadi di awal saya udah uraikan, rasanya teman-teman yang akan menggunakan monolitik dia tidak akan bisa eksis kalau dia tidak monopoli tuh. Ya kan, nggak ada lagi orang yang lain yang bisa memberikan layanan dan dia sendiri. Nah itu terserah mau menggunakan monolitik atau apa terserah. Tapi kalau kita masuk di era keterbukaan saat ini, rasanya pilihannya nggak mungkin dia menggunakan monolitik. Harus pindah ke microservices. Dengan sesimpel kita kalah cepet nanti ya Pak ya. Dengan kompetitif yang lain itu atau tim development yang lain gitu. Bukan kalah cepat, tapi kita tidak bisa memberikan services sesuai dengan kebutuhan si marketnya. Oke. Jadi kalau orang udah nggak sesuai dengan kebutuhan marketnya, pasti dia akan ditinggalkan. Nggak dilirik lagi Nggak dong. dilirik lagi. Oke. Kira-kira kecuali monopoli. Kalau monopoli apa boleh buat gitu ya. Jadi marketnya terpaksa beli, kayak padahal nggak sesuai gitu. Mau nggak mau ya. Tapi kalau open ya, ada banyak services yang sama memberikan layanan, maka competitive advantage itu menjadi sesuatu key highlight ya. Salah satu requirement yang khusus gitu Iya. ya, terutama di musim yang disruptif seperti ini gitu betul, ya. betul. Gitu, semuanya serba Ya, E. jadi gitu. jawabannya adalah ini adalah untuk menjawab tantangan disruptif itu tadi, microservices. Oke Pak, ini tadi kita udah bahas dari perspektif teman-teman yang awam dan baru mau nyemplung gitu ya, Ya. baru mau nyemplung. Nah, kalau teman-teman nih yang udah setengah nyelup lah kan bahasanya ya, setengah nyelup, ada tips dan trik nggak Pak buat teman-teman? Atau ada referensi khusus nggak untuk mempelajari tentang microservices dengan tools Docker, Kubernetes, Kafka dan MongoDB ini Pak? Mungkin teman-teman udah terpaksa gitu harus nyebur ya. Harus nyebur ya, harus diceburin malah ya. Diceburin karena, harus diceburin. Perusahaannya udah mau nggak mau gitu ya. Jadi tim-tim yang ada di dalam situ mau nggak mau harus terjun ke microservice. Oke. Nah, oke, saya coba jawab. Pertanyaan Basin ini mudah banget jawabnya. Ya, cuma untuk menguraikannya atau pada saat kita memberikan jawaban, pertanyaannya mudah, tapi jawabannya tuh nggak mudah gitu loh. Kompleks ya. Gini, kenapa? Karena apa yang kita diskusikan tadi, semuanya adalah open source. Oh iya. Ya, artinya kita bisa mengakuisisi teknologi-teknologi itu, memiliki dan memasang dan menggunakan untuk kebutuhan kita itu disertakan sumber-sumber dan dokumentasi yang lengkap. Nah, Mudah dong harusnya ya. harusnya mudah. Hanya saja untuk mengimplementasikannya itu nggak gampang. Ya karena kita harus memahami konsep-konsep dasar yang terkait dengan masing-masing teknologi itu. Nah, tapi hal itu juga secara resources, sumber-sumber yang bisa kita akses juga tersedia di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Hanya saja challenge-nya barangkali mengenai time constraint. Mau berapa lama teman-teman itu belajar untuk kemudian memahami itu semua. Nah, kebetulan di Nixindo ya kita memang concern ke sana dan kita punya banyak pengalaman yang terkait dengan hal tersebut dari awal kita ngikutin terus sehingga Nixindo bisa menjadi katalis. Ya, memungkinkan teman-teman kalau ingin belajar lebih cepat ya mengenai hal itu semua dan mengimplementasikan di perusahaan itu karena kita mengerti best practice-nya, mereka nggak perlu try and error. Oke, langsung Gitu. coba best practice-nya itu tadi. Ya. Best Oke. practice dengan sampel-sampel use case yang sudah kita siapkan ya sehingga mereka
harusnya bisa lebih cepat lagi Untuk menerapkannya itu di perusahaannya. Dan mereka juga, kita welcome kalau misalnya ada pertanyaan terkait spesifik dengan implementasi di perusahaannya, kita bisa bantu ya, seperti itu. Jadi saran saya sih, di internet ada banyak informasi karena ini adalah open source terbuka, mulai dari blog, kemudian documentation, kemudian buku-buku, kemudian pod dan sebagainya yang terkait dengan teknologi itu banyak sekali. Ya cuma untuk mengimplementasikannya itu memang butuh waktu yang cukup panjang. Harus telaten juga. Harus telaten juga. Nah, kita sebagai katalis gitu ya, itu bisa membantu teman-teman untuk bisa mengimplementasikan dengan menggunakan best practice-nya. Kira-kira gitu. Oke, jadi memang cukup lengkap ya yang secara garis besar dijelaskan oleh Pak Hartono ini mengenai microservices, Docker, Kubernetes, Kafka, dan MongoDB. Dan karena memang ini open source betul ya Pak Betul. ya? Bisa diobrak-abrik, teman-teman bisa cari di sumber internet yang ada. Tapi kalau memang mau cobain secara best practice-nya seperti apa, bisa datang ke Inixindo gitu. Betul, ya Pak ya, gitu betul. ya. Untuk yang lebih spesifik. Ada sepatah kata atau penutupan nih Pak sebelum kita bubaran? Baik. Apa yang kita bahas sekarang, teknologi, entah itu monolitik, microservice, itu bukan akhir dari teknologi yang akan kita pelajari. Masih ada banyak teknologi-teknologi lain yang datang ya, yang siap-siap untuk kita juga pelajari lagi. Sampai kapan? Jawabannya adalah sampai kita mati gitu ya. Jadi sesuai dengan moto kita dong Pak sebetulnya. Iya, Continuous learning, keep up to date. Betul. Salam kompeten, Inixindo, sampai jumpa.